Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, untuk kali ini kita masih bisa bertemu bersama-sama untuk belajar bersama-sama di mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang materi indahnya berperilaku terpuji. Sebelum kita lanjutkan materi kita, ayo kita berdoa dulu. Semoga materi kita pada pagi hari ini tidak ada halangan suatu apapun dan menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dini wa dunia wal akhirah. Ala hadiniyah as-sholihah al-fatihah. Nah, sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah membaca materi dari sumber internet maupun buku, siswa mampu mengidentifikasi sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah dengan tepat. Setelah menonton video, siswa mampu menemukan sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah dengan benar. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu menarik kesimpulan sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah dengan lancar. Setelah membaca, siswa mampu menunjukkan dalil manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah dengan fasih. Jadi tidak hanya mengerti, memahami, mampu menjelaskan kembali, tapi juga harus mampu membaca juga dalil tentang Bilal bin Rabah, tentang sikap kesabarannya dengan fasih. Yuk belajar bersama-sama. Pak Rafi juga belajar, anak-anak juga belajar. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, jangan lupa ya untuk mengisi absen melalui link yang sudah Pak Rafi bagikan di grup ya. Di grup media WhatsApp tadi sudah Pak Rafi bagikan di grup masing-masing untuk anak-anak bisa mengisi absen atau di link yang Pak Rafi taruh di deskripsi video ini. Anak-anak sekalian, bisa sahabat Bilal, tentu saja hampir semuanya kita dengarnya nama tersebut. Ketika melihat atau mendengar nama tersebut dan melihat gambar kisah sahabat Nabi tentang Bilal bin Rabah, apakah ada sebesit bayangan yang ada di benak kalian tentang sahabat Bilal bin Rabah? Apa gambar tersebut? Selanjutnya anak-anak sekalian, Pak Rafi mau kasih motivasi lah buat kalian. Tadi sebuah pancingan dari gambar sahabat Bilal ya, tentang sahabat Bilal. Pak Rafi kasih pancingan sebagai motivasi pada kalian. Tahukah kamu, apakah anak-anak tahu, para muadzin nanti di yaumil mahsyar, di mana matahari tingginya di atas kepala sekitar satu jengkal, semua orang di situ nanti akan kepanasan, semua orang akan lari ketakutan. Tapi ada beberapa orang, banyak sekali orang yang berkumpul di bawah sebuah tiang bendera, yakni adalah para muadzin, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai di hari kiamat nanti. Para muadzin tersebut dipimpin oleh salah seorang sahabat yang dicintai Rasulullah, dan dia adalah sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Betul sekali. Apakah anak-anak sekalian suka azan? Yo, mulai hari sekarang gak ketang, walaupun 1 minggu sekali, syukur-syukur bisa setiap hari azan di musola terdekat, di masjid terdekat. Masa nggak bisa? Tinggal ditulis gitu aja ya. Kalau nggak bisa atau nggak tentang sahabat Bilal bin Rabah, pernah diceritani nggak sama ayah ibunya? Oke, hari ini Pak Rafi akan membagikan sedikit kisah tentang Bilal bin Rabah ya. Nah, Bilal bin Rabah itu adalah salah satu sahabat Rasulullah
di mana beliau adalah sahabat yang lahir di daerah Asarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Nah, sahabat Bilal ini itu lahir dari seorang ibu berkulit hitam yang dia juga seorang budak yang bernama Hammamah. Dari ibunya yang bernama Hammamah inilah kemudian sahabat Bilal bin Rabah dipanggil sebagai Ibnu Sauda atau anak wanita hitam. Jadi anak wanita yang berkulit hitam. Karena ibunya berkulit hitam, maka sahabat Bilal ini juga dikenal sebagai budak yang memiliki kulit hitam. Anak-anak sekalian, sahabat Bilal ini dulunya adalah seorang budak milik dari Abu Dzar, yang kemudian sama Abu Dzar diwariskan kepada putranya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, sampai di Umayyah bin Khalaf inilah rupanya sahabat Bilal bin Rabah mengenal agama Islam oleh teman-temannya mungkin ya. Yang jelas bukan dari juragannya, bukan dari majikannya, karena Umayyah bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh kafir Quraisy yang fanatik. Suatu hari Umayyah bin Khalaf dia mendengar bahwa salah satu budaknya yang bernama Bilal memeluk agama Islam. Dia langsung naik pitam, langsung mencari Bilal, bagaimana dia menyiksa Bilal sehingga dia sampai nanti kembali ke ajaran nenek moyangnya dan meninggalkan agama Islam. Tarik dia di sebuah tempat yang panas, sayat-sayat tubuhnya, dicambuk, ditendang, dipukul, bahkan ditindih dengan batu yang sangat besar di dadanya, sehingga sahabat Bilal merasa sesak. Namun apa yang terjadi? Bilal malah justru menikmati siksaan-siksaan tersebut. Allah memberi kekuatan pada Bilal sehingga tidak merasa sakit sekali, dan justru malah dia menikmatinya, dan dia mengatakan kata Ahad yang artinya Esa, Allah Maha Satu, Allah Maha Satu. Itulah kehebatan Bilal yang disiksa dia malah justru tabah dengan sabar menghadapinya, dan Allah memberikan kekuatan kepadanya. Kalau sahabat Abu Bakar tengah lewat, beliau mendengar ada salah seorang budak yang disiksa oleh majikannya karena masuk Islam. Sahabat Abu Bakar langsung mendekatinya dan membebaskannya dengan harga yang cukup tinggi dari rata-rata harga budak. Namun Abu Bakar berniat untuk menyelamatkan agama Allah ya. Dikala itu setelah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Bilal berkumpul dengan orang-orang muslim yang lain. Berkumpul, beribadah dengan bebas sebagai orang yang merdeka, bukan lagi sebagai budak. Nah, dikala itu orang Islam mengalami sebuah hal yang perlu dipecahkan, yakni tentang bagaimana memanggil orang sholat. Sahabat-sahabat lain mengusulkan dengan ini saja. Namun dikala itu ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ibnu Zaid. Abdullah ibnu Zaid ini bermimpi di suatu malam bahwasanya dia bertemu dengan seseorang yang memakai pakaian serba hijau dan membawa lonceng. Kala itu beliau bertanya kepada orang tersebut, apakah lonceng ini kau jual? Lantas makhluk Allah yang memakai pakaian serba hijau tersebut menjawab, untuk apa gerangan kau akan menggunakan lonceng ini? Dia menjawab. Lantas Abdullah ibnu Zaid menjawab lagi, aku akan menggunakannya untuk memanggil orang yang sholat. Lantas orang tersebut menjawab kembali, maukah kau aku beri hal yang lebih baik lagi? Gitu istilahnya. Apakah itu? Abdullah bin Zaid bertanya. Lantas dia menjawab lagi, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lantas mimpinya tersebut langsung diceritakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjawab, woi, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai besok kita kalau memanggil orang adzan menggunakan kalimat tersebut, dan pada forum tersebut juga disepakati bahwa kalimat-kalimat tersebut disebut sebagai adzan, dan itulah sejarahnya adzan. Nah, dalam forum itu kembali juga diputuskan siapa yang akan mengucapkan
mengumandangkan kalimat adzan lagi ini nanti ya Rasulullah. Ya diputuskanlah dalam musyawarah tersebut dia adalah sahabat Bilal bin Rabah, orang yang pertama kali mengumandangkan adzan di tengah-tengah umat Islam dengan suaranya yang merdu, dengan nafasnya yang panjang, dan ternyata dia juga memiliki keistimewaan. Di suatu hari Rasulullah juga berkata, saya mendengar Bilal ini berjalan di surga, berjalan dengan suara, mendengar langkah Bilal di surga. Inilah sahabat yang dikatakan Rasulullah yang nanti masuk surga, bahkan dia belum mati, masih hidup, sudah dikatakan dia nanti akan masuk surga. Istimewa sekali ini anak-anak sekalian tentang Bilal bin Rabah, karena ketabahannya, karena keistiqomahannya dalam adzan, akhirnya dia menjadi orang yang mulia, yang tadinya caci maki, yang tadinya dihina oleh majikannya, menjadi orang yang mulia. Anak-anak sekalian, sekarang kita simpulkan bagaimana kesimpulan dari kegiatan kita tadi. Yang pertama, silakan. Ya, sahabat Bilal adalah sahabat yang tabah dan mendapatkan nikmat atas ketabahannya. Itu kesimpulan kita yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mencintai sahabat yang tabah. Betul? Ya, Rasulullah mencintai sahabat yang tabah. Yang ketiga, Allah bersama dengan orang-orang yang tabah. Itulah anak-anak sekalian kira-kira kesimpulan kita. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita tutup, Pak Rafiq sudah memasang link LKPD yang host dari kegiatan pembelajaran ini di deskripsi video. Nanti anak-anak silakan mengerjakan. Yang pertama, isi absen terlebih dahulu, kemudian isi LKPD yang ABCD, kemudian isi LKPD yang isai. Selanjutnya nanti nilainya akan Pak Rafiq share di grup. Yuk kita baca doa penutup majelis, kafaratul majelis bersama-sama dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.